ketika Allah menempatkan kita dalam satu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri. Dan pertolongan Allah itu ajaib. Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh, minta tolong ke si fulan, minta tolong si fulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Ini Allah sendiri yang jawab, hambaku, disebut hamba. Sebanyak-banyaknya dosa, membunuh, merampok, berzina, pernah mabuk, sebanyak-banyaknya. Kata Allah, hambaku, ini rahmatku, cepat ambil. Sujud, tangisi dosa itu. Kalau belum bisa menangis, menangis lagi, nangis lagi, nangis lagi. Tangisi diri kita yang belum bisa menangis sampai hatinya lunak. Berusaha terus sampai kita merasakan ketenangan dalam taubat. Dari situlah kemudian muncul ungkapan ulama, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness, oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah tolonglah saya, istighfar. Saya kadang-kadang ngerasa nih, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan misalnya gitu, kalau saya nggak kuat istighfarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujinya macam-macam, alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Saya dari kecil motong ayam pun nggak berani, tapi begitu mereka kasih golok, segan mau nolak. Silakan Ustaz Somad potong, nggak mungkin kita tolak, kita profesor, malu. Terpaksalah saya potong. Oh ya potong, saya ini ceramah aja yang menggelegar, hati saya lembut. Motong ayam aja nggak sampai hati, apalagi sapi. Tapi karena terpaksa saya gas juga. Mati 2 ekor, terkapar. Waktu motong itu siapa yang Ustaz bayangkan? Adalah buzzer-buzzer yang ngejek saya itu. Gak mungkin kalian akan bahagia kalau kalian mencintai sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Gak mungkin kalian akan dapat apa yang kalian inginkan kalau kalian mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Itu gak mungkin. Bukan hanya gak mungkin, bahkan Allah mengancam dengan sebuah ancaman, fatarabbasu, hati-hati kalian, kata Allah. Artinya gak boleh seorang hamba itu menduakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Itu gak boleh. Kalau dia mencintai makhluk, harus karena Allah. Kalau dia mencintai makhluk bukan karena Allah, Allah bilang fatarabbasu, hati-hati. Kenapa kita nggak berani bertaruh untuk Allah? Ini masa depan nih saya pertaruhkan nih. Kalau saya nggak pacaran, apakah saya tetap akan bisa menikah? Taruh aja taruhannya sama Allah. Allah bilang, siapa yang istiqomah, kami tolong dia. Aduh, kalau saya putusin, ntar dia sama yang lain gimana ya? Gak usah khawatir, udah aja pertaruhkan masa depan kita sama Allah. Nanti kita akan bilang, untung dulu saya putus. Poin yang pertama, kenapa kita harus meninggalkan dosa? Karena sesungguhnya setiap dosa yang telah dilarang oleh Allah dan telah dibenci oleh Allah, maka pasti di dalamnya itu ada keburukan. Dan siapapun yang mereka tidak siap untuk meninggalkan dosa, maka pada dasarnya dia telah membuka pintu kehidupannya untuk mendapatkan keburukan. Karena Allah itu kalau sudah menetapkan ini maksiat, ini adalah dosa, pasti di dalamnya itu ada keburukan. Dan kita harus meninggalkan keburukan itu kalau kehidupan kita tidak rusak dan tidak binasa. Makanya akhir dari setiap keburukan itu pasti kebinasaan. Kalau tidak hari ini besok, kalau tidak besok lusa. Tapi yang jelas muara dari setiap kemaksiatan itu bermuara kepada kebinasaan dan kerusakan.
Setiap anak ingin berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi tahu nggak kita apa hadiah terbaik ataupun kebaikan yang paling berharga untuk orang tua kita? Ada anak yang kadang-kadang pengen ngasih hadiah rumah, mobil untuk orang tuanya, jalan-jalan buat orang tuanya, semua itu keren. Tapi ada yang lebih keren lagi adalah ketika seorang anak berbuat baik ke orang tuanya dengan cara ngasih hadiah amal yang pahalanya mengalir terus seumur hidup mereka. Yuk kita kasih hadiah untuk orang tua kita dengan cara sedekah, untuk membangun masjid, membangun pesantren, membangun sekolah yang gratis buat orang belajar ilmu agama, dan kita niatkan untuk orang tua kita sehingga hadiah ini akan abadi, bahkan setelah kembali kepada Allah mereka masih menikmati hadiah ini. Beda sama dengan rumah, mobil, apalagi cuma jalan-jalan, hadiah itu cuma sementara, mereka senangnya sehari 2 hari, setelah itu mereka mungkin tidak akan bisa menikmatinya lagi. Tapi kalau sedekah yang diniatkan atas nama orang tua dinikmati di dunia sampai ke surga. Ustadz, kita mengimani bahwa malaikat wajib diketahui ada 10. Sementara malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Sedangkan baginda Rasulullah sudah wafat. Jadi sekarang apalah kerja Jibril itu Pak Ustadz? Jibril, Mikail, Israfil, Israel malaikat maut, kiraman katibin, Raqib Aktid, Mungkar Nakir, Malik Ridwan. Itu pelajaran anak TK. Sekarang saya sebutkan, innalillahi malaikatan, Allah punya malaikat. Malaikat itu kerjanya yatufuna alal ar, malaikat berkeliling di atas muka bumi. Kalau malaikat menengok ada majelis zikir, dipanggilnya malaikat-malaikat yang lain, halumu ila hajatikum, mari kemari. Ada tak malaikat yang saya sebutkan mencari majelis zikir ini dalam yang 10 tadi? Tak ada. Jangan batasi malaikat hanya cuma 10. Yang 10 itu untuk memudahkan anak TK belajar. Pernah manggil ya Jabbar pas lagi sakit hati? Makanya sering sakit hati. Jabbar itu panggilan untuk orang yang lagi sakit hati, habis dikecewain. Dikecewain oleh apa? Banyak lah, tergantung circle kehidupan kita ya. Ada yang circle-nya lebih ke main, berarti disakitin sama gengnya. Ada yang circle-nya lebih ke romantis-romantisan, disakitin oleh mantannya. Ada yang circle hidupnya seputar masalah kerja, disakitin oleh vendornya, oleh partnernya, oleh teman bisnisnya. Soal circle family life kita disakiti oleh keluarga, anak, orang tua, pasangan, dan seterusnya gitu kan. Yang jelas ketika kita merasa disakitin, ketika kita merasa kayak dikecewain, panggillah Allah. Sebelum kita memanggil netizen. Kan kita suka manggil netizen dulu ya. Posting, update status, story. Terus story-nya tuh curhatnya minta respon lagi tuh. Dengan kasih polling lah, dengan request lah gitu kan. Baiknya gua putusin atau enggak ya, request gitu. Semuanya putusin, terus dia bingung. Gimana ya. Nah sebelum kita istisyarah kepada netizen, karena netizen itu istisyarah, bukan istifta, bukan istikharah. Yang paling tinggi itu kan derajatnya dari 3 level. Meminta pendapat, nomor 1 tuh istikharah, minta pendapat Allah. Kedua, istifta, minta pendapat ulama, orang yang berilmu. Ketiga, istisyarah, minta pendapat orang yang lebih bijak dan berpengalaman. Termasuk kepada teman kita atau followers kita atau geng kita, itu istisyarah. Sebelum kita istisyarah netizen, ya ayyuhal netizen, sebelum kita pakai kalimat itu, atau ya ustaz, bahkan sebelum ustaz, ya kiai, ya syekh, maka ya Allah. Panggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Manggilnya gimana Ustadz? Salah satunya selain kata Allah pastinya, karena itu kalimat yang paling mulia, kita juga bisa manggil tematik. Ya Jabbar. Ya Jabbar itu bisa 2. Sebetulnya 3 maknanya Jabbar, tapi yang lebih common tuh 2. 1, dipanggil untuk masalah-masalah yang sifatnya bukan hanya besar, tapi kayak kekuatan. Ya Jabbar, ya Qahar. Arti Jabbar dalam konteks itu yang perkasa, yang memaksa. Ya Qahar, yang menaklukkan.
Sehingga dipakailah kalimat Jabbar, Qahar, Aziz, kan kata-kata yang nama-nama yang perkasa gitu untuk doa-doa yang sifatnya biasanya dipakainya dalam kondisi terzolimi. Ini doa-doa orang yang terzolimi. Kayaknya nggak perlu dihafal juga sih. Bukan nggak perlu dihafal, nggak perlu dipakai. Kenapa? Berharap kita tidak mendoakan orang yang zolim. Kecuali yang dizolimi dalam urusan agama. Kalau dizolimi urusan pribadi sih, mending jangan mendoakan orang yang menzolimi. Kenapa? Rugi. Mending doain diri sendiri. Ketika kita punya kesempatan doa kita diijabah, jangan kasih doa itu untuk orang lain, rugi. Walaupun bentuknya mendoakan atas keburukan, tetap rugi. Mending kita pakai buat doain diri kita sendiri. Ya Allah, saya lagi dizolimin, mudah-mudahan. Nah gitu kan, berarti kan kita dapat kebaikan. Ya Jabbar, itu panggilan orang yang sedang sakit hati. Jadi satu artinya untuk orang yang lagi dizolimi, satu lagi untuk orang yang lagi hatinya kayak sedih, kayak disakitin. Gak sebesar zolim sih, cuman ya lumayan lah, bikin gak bisa tidur, bikin tumbuh jerawat gara-gara itu gitu kan ya, karena stres. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Ya Allah, ya Jabbar. Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni. Selama ini kita baca enggak? Kan? Tahu artinya? Hampir. Apa arti wajburni? Bukan paksa aku dong Allah, enggak. Padahal arti Jabbar juga yang memaksa kepada kehendaknya. Tapi kalimat wajburni, makna Jabbar di sini makna yang ketiga di antara tiga makna Jabbar, yaitu yang mengobati sakit hati. Jadi ketika kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Banyak banget ya. Luar biasa kita ya. Wajburni itu artinya kalau kita terjemahin, sembuhkanlah sakit hati saya. Atau bahasa lain juga bisa diterjemahin, hiburlah aku ya Allah, aku lagi sedih nih.